Kisah cinta mengharukan antara Datu Museng dan Maipadipati. Kisah ini berangkat dari cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Makassar, yang dituturkan oleh orang-orang tua kepada anak cucu mereka, agar mereka dapat memetik hikmah dari pendidikan, perjuangan, dan kesetiaan. Seratus tahun lewat pasca kejatuhan Goa Talo, ke tangan VOC, Datu Museng kecil bersama sang kakek, yakni Ade Ngaring, menyeberangi laut luas menuju ke Pulau Sumbawa. Mereka mencari suaka politik dan untuk dijadikan tempat tinggal yang aman. Mereka kabur dari ancaman korban politik adu domba yang dilancarkan Kompeni Belanda di lingkar dalam istana. Di Pulau Sumbawa itulah akhirnya Datu Museng tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan bertemu dengan Maipadipati di sebuah rumah pengajian yang bernama Bale Mapewa. Akhirnya tumbuh benih cinta di hati Datu Museng sejak pertama kali melihat sosok Maipadipati yang anggun, cantik, dan mempesona. Namun, cinta dari Datu Museng kepada Maipadipati menjadi sebuah cinta yang terlarang karena Maipa telah ditunangkan dengan seorang pangeran dari Selaparang Lombok bernama Pangeran Mangalasa. Setelah kakek Datu Museng mengetahui bahwa cucunya mencintai Maipadipati, alangkah terkejutnya sang kakek. Sang kakek merasa malu. Dia menganggap cucunya hanyalah sebongkah emas yang telah terkotori oleh lumpur. Sedangkan Maipadipati adalah seorang putri bangsawan bak sebongkah mutiara yang belum tersentuh dan tidak pantas disunting oleh Datu Museng. Rasa gundah gulana membuat Datu Museng mencurahkan isi hati kepada sang kakek. Tak ingin membuat kecil hati, sang kakek menyarankan sang cucu memperdalam ilmu ke Mekah. Alih-alih terpisah jarak, hubungan batin antara Datu Museng dan Maipa justru kian erat. Cinta mereka semakin bersemi. Maka atas anjuran sang kakek, berangkatlah Datu Museng ke tanah suci Mekah untuk berguru ilmu kanuragan. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga ijaya Madinah. Kepergian Datu Museng ke tanah Mekah ternyata bukan membuat kedua insan ini saling mencinta menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah semakin membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Selepas mendapatkan ilmu di tanah rantau, maka Datu Museng pulang kembali ke Sumbawa dengan membawa rindu membara kepada Maipadipati. Sesampainya di Sumbawa, ternyata sang kekasih yang dirindukan dalam keadaan sakit, dan Datu Museng pun mengobati Maipadipati dengan ilmu yang didapatkan dari tanah suci Mekah. Mendengar kabar bahwa sang tunangan Maipadipati
Mencintai Datu Museng membuat perasaan cemburu di hati Pangeran Mangalasa bergejolak dan tentunya sakit hati. Pangeran Mangalasa lantas bersekutu dengan Belanda dengan tujuan untuk membunuh Datu Museng. Tapi Datu Museng teramat sakti. Ia tak dapat dikalahkan oleh Pangeran Mangalasa dan Belanda. Akhirnya Datu Museng mendapat restu dari Sultan Sumbawa. Mereka pun lantas dinikahkan dan Datu Museng diberikan pangkat sebagai panglima perang. Belum beberapa lama menikah, berhembus kabar bahwa di Makassar tengah bergejolak kekacauan yang disebabkan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa saat itu di Makassar. Datu Museng yang telah menjadi panglima perang kemudian dikirim ke Makassar oleh Sultan Sumbawa atas perintah Raja Goa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dengan berat hati, penguasa Sumbawa dan Adengareng mengizinkan sang mempelai baru berangkat ke Makassar. Setiba di Makassar, Datu Museng justru mendapat tantangan lain. Seorang kapten Belanda berjuluk Toma Lompoa juga jatuh cinta kepada Maipa-Daepati. Ia hendak merebut melalui teror, tipu muslihat, dan kekerasan. Tetapi cinta Maipa kepada Datu Museng sudah bulat. Ia tidak ingin si kapten merebutnya dari sang suami. Suatu saat, pasukan telah dikepung regu pemimpin Toma Lompoa. Mereka kalah jumlah. Situasinya tak menguntungkan pasukan Goa. Maipa-Daepati yang selalu berada di dekat sang suami selama misi militer tak sudi menjadi istri petinggi militer Komponian Bringis. Bagi Maipa, seluruh cinta hanya untuk Datu Museng seorang. Ia tidak mengizinkan seorang pun mengambilnya dari Datu Museng. Dengan rasa putus asa, Maipa meminta Datu Museng untuk membunuhnya. Awalnya sang suami keberatan, namun melihat satu persatu pasukannya tewas terkena pelor, ia pun terpaksa mengabulkan permintaan istrinya. Setelah keris menikam jantung Maipa, Datu Museng larut dalam kesedihan. Tanpa Maipa, masa depan tak lagi bermakna. Ia kemudian melepaskan semua ilmu kebal yang dia miliki dan membiarkan dirinya dibunuh oleh serdadu Komponi. Begitu hebatnya cerita antara Datu Museng, putra bangsawan kerajaan Goa, dan Maipa-Daepati, putri bangsawan kerajaan Sumbawa ini, tertanam di dalam benak orang-orang di Makassar. Sehingga kemudian nama dari kedua tokoh legendaris ini diabadikan sebagai nama jalan di kota Makassar. Nama jalan itu seakan sengaja dibuat berdampingan, saling berdekatan, seakan-akan pemerintah kota Makassar turut merestui hubungan percintaan abadi mereka berdua. Kisah ini terus dikenang oleh masyarakat Makassar hingga saat ini. Kisah percintaan Romeo dan Juliet, versi Makassar.